Hello guys, welcome back to the class. By the way, this is our last part of the unit 10. Ya, selamat datang kembali dan ini adalah bagian terakhir dari unit 10. So, on the next video, we are going to learn unit 11. Jadi di video selanjutnya nanti kita belajar unit 11. Okay. Well, on this video, we are learning reading. Ya, jadi kita belajar reading kali ini. But on this video, I'm not sharing you the tips or the technique of reading. Tapi di video kali ini saya bukan sharing tentang tips atau strategi untuk membaca seperti halnya di level intermediate ke atas. But because you are still beginners, karena kalian masih pemula, yang terpenting adalah you understand the sentences. Ya, kalian mengerti kalimatnya. Jadi, di video kali ini kita akan belajar untuk mengerti kalimatnya. Ya, mengapa begini, mengapa begitu. So we use all the information, all the lessons we have learned on the previous videos. Jadi kita menggunakan semua informasi, semua pelajaran yang kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya untuk mengerti kalimat. Ya, jadi kita padukan semua informasi yang kita sudah pelajari di video-video 1 sampai video 26. Oke? So, let's start. Mari kita mulai. New Orleans is the largest city in Louisiana, USA. Now, on the video 26, we have learned the superlative adjectives. Kita sudah belajar mengenai superlative, ya, yang ada est atau most, ya, artinya paling, ya, atau ter. Jangan lupa gunakan the sebelumnya. Jadi, the largest, artinya yang terbesar. Jadi, New Orleans adalah kota di Louisiana, USA. Louisiana is one of the states in the USA. Louisiana adalah salah satu negara bagian di USA. And there are many cities in Louisiana. Banyak kota di Louisiana. One of them is the New Orleans. Ya, jadi kota yang terbesar di Louisiana is the New Orleans. Jangan lupa tambahkan is. Ya, kenapa ada is di sini? Karena ini tidak ada kata kerja. Ya, masih ingat ya? Di video awal, kalau tidak ada kata kerja, kita menggunakan is. Kalau ini merupakan hanya satu, New Orleans, satu kota pakai is. Tetapi kalau lebih dari satu, kita pakai are. It stands on the banks of the Mississippi River and is a busy port and a tourist center. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa di dalam bahasa Inggris, mereka tidak mau mengulang-ulang kata. Ya, mereka tidak mau mengulang-ulang New Orleans, New Orleans, New Orleans. Paling diulang 1 sampai 2 kali ya. Habis itu tidak terus-terus seperti itu. Jadi untuk menghindari pengulangan kata New Orleans, kita ganti menjadi it. Jadi it di sini adalah merujuk kepada New Orleans-nya. It stands. Nah, di sini ada s. Kenapa ada s di sini? Karena subjeknya it. Ya, masih ingat ya, kalau she, he, it, maka kita menambahkan s setelah kata kerjanya. Makanya it stands. Artinya di sini adalah New Orleans stands, berdiri on the banks. Banks ada dua arti. Satu, bank untuk menyimpan uang. Yang kedua adalah tepi atau pinggir. Jadi the banks of the Mississippi River. River sungai. Jadi di tepi sungai Mississippi. Jadi New Orleans ini, New Orleans berdiri atau adanya di tepi sungai Mississippi. Ya, pakai s. Kenapa ada s di situ? Karena banyak ya. Jadi di tepi-tepi sungai Mississippi. Jadi seperti itu. And is a busy port. Nah, boleh juga kalau misalnya kita bilang it is, boleh. Karena sudah ada subjeknya it, kita tidak perlu mengulang lagi it-nya juga boleh ya. Jadi is a busy port karena ini kata sifat, a busy port karena kita menggunakan is di sini karena bagian ini tidak ada kata kerja. Ya, jadi makanya kita pakai is dulu untuk menjelaskan ininya, a busy port, untuk menjelaskan ini ya. Port pelabuhan. Jadi kalau dibilang a busy port artinya pelabuhan yang banyak orang, rame, and tourist center. Nah, di dalam bahasa Inggris ada center,
R di akhirnya, atau juga center. E-nya yang di terakhir. Nah, ini kalau center, ini yang British English, dan ini yang American English. Kemudian its population. Nah, di sini tadi tidak ada it, karena ini subject. Ya, ini subject, it stands. Nah, kalau yang ini, its di sini adalah possessive adjectives. Kita sudah belajar ya sebelumnya. It artinya possessive adjectives. Artinya populasinya. Populasi ini. Artinya populasi New Orleans. Jadi populasi New Orleans ini adalah about, artinya sekitar 505,000. Tidak banyak ya, hanya setengah juta ya. Nah, jadi kita bisa mengatakan New Orleans population ini sama, atau bisa juga kita ganti New Orleans-nya. Saya sudah bilang tadi kita bisa ganti New Orleans-nya menjadi it population. Nah, karena ini kepunyaan, ini kata benda, maka kita harus tambahkan s di situ, artinya kepunyaan. Jadi populasinya, yang punya populasi ini, yang punya populasi New Orleans. Saya harap tidak bingung ya. Jadi ini sama. Jadi kalian bisa mengatakan New Orleans population atau its population. Nah, kenapa kita menggunakan it? Karena saya sudah bilang tadi bahwa kalau di dalam bahasa Inggris, mereka enggan mengulang-ulang kata New Orleans. Langsung diganti menjadi it. Ya. Is very cosmopolitan. Nah, kita pakai is di sini karena untuk mendeskripsikan very cosmopolitan. Karena sangat cosmopolitan. Cosmopolitan artinya very international. It means the people there are from all over the world. It is very international. Ya, jadi orang-orangnya dari seluruh dunia, sangat internasional. Itu yang disebut sebagai cosmopolitan. Ya, jadi kita pakai is di sini untuk mendeskripsikan ini. Untuk mendeskripsikan populasinya, bahwa populasinya itu adalah sangat internasional, bercampur ya. Dijelaskan lagi di sini, with immigrants from many countries. Jadi, ini adalah penjelasan dari cosmopolitan. Cosmopolitan itu adalah dengan immigrant, ada S-nya karena banyak, dari many countries. Saya ulang sekali lagi, kalau cuma satu country, one country, tetapi kalau two countries, jadi ada ES-nya. Jadi beda ya. Ini plural dan singular. Y-nya diubah menjadi I baru tambahkan S. Jadi kalau many banyak menjadi many countries. Jadi dari berbagai negara. Jadi banyak negara. Sampai di sini jelas. Oke, every year, tiap tahun, people from all over the world, orang dari seluruh dunia, all over the world, seluruh dunia, visit, mengunjungi, to see, untuk melihat its famous Mardi Gras Carnival. Nah, saya jelaskan mengenai its famous carnival ya, its carnival. Ya, saya sudah bilang bahwa its itu diikuti oleh noun karena kepemilikan. Jadi karnivalnya. Jadi karnivalnya New Orleans ya, sama halnya dengan kalau misalnya kita bilang seperti tadi New Orleans Carnival. Jadi kalau berakhiran S tinggal koma saja ya, tidak perlu S lagi, tidak. Ya, koma saja. New Orleans Carnival ini sama, artinya karnivalnya New Orleans ya, ngerti sampai di sini. Kalau di dalam bahasa Inggris, kalau kita menambahkan informasi karnival apa ini? Ya, jadi kalau kita menambahkan informasi tentang karnivalnya, kita tambahkan nama karnivalnya di sini, Mardi Gras. It's Mardi Gras Carnival. Jadi karnivalnya, nama karnivalnya adalah Mardi Gras. Nah, terus kalau kita menambahkan informasi lagi, seperti apa karnivalnya, apakah karnivalnya itu rame, atau karnivalnya terkenal atau tidak terkenal, kita bisa menambahkan informasi tambahan lagi, yaitu famous. Untuk memberikan informasi lagi bahwa ini merupakan karnival yang terkenal. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Inggris untuk menambahkan informasi, dia ke belakang. Kalau di bahasa Indonesia maju ke depan, ya. Kalau di bahasa Indonesia karnivalnya. Karnival Mardi Gras-nya.
karnival Mardi Gras-nya yang terkenal. Jadi kalau di Indonesia maju ke depan, tapi kalau di bahasa Inggris mundur ke sini ya, mundur ke sini. Jadi dari its carnival, its Mardi Gras Carnival menjadi its famous Mardi Gras Carnival. Oke, sekarang kita lanjut. Let's continue its history. Salah kalau misalnya kita bilang its history. Ini salah. Kita harus its history. Sejarahnya. Ya, jadi dia punya sejarah. Itu artinya dia punya sejarah. Dia ini adalah New Orleans. Ini salah, ya. Ini salah. Jadi harus perhatikan bahwa kepunyaan itu harus ada S di belakangnya kalau dia benda. Mari kita lihat sejarahnya ya. Oke, kalian harus tahu bahwa untuk belajar sejarah, kalau belajar sejarah artinya kita belajar in the past. Nah, kalau in the past, verbnya itu dalam bentuk past tense ya, atau bentuk kedua. Kita bilangnya past tense bentuk kedua. Ya, kalau belajar sejarah karena sudah lewat. Oke. In 1682 di tahun ini, the French named Louisiana after the French King Louis XIV. Orang Perancis menamai Louisiana ini diambil dari nama Raja Perancis, yaitu Louis ke-14. Nah, di sini ada name. Nah, jadi name juga artinya nama, bisa juga dia sebagai verb, artinya menamai. Oke, menamai. Jadi orang Prancis menamai Louisiana, memberi nama Louisiana. Nah, karena past tense, maka kita tambahkan D di belakangnya. Artinya sudah lewat. Sama artinya menamai, ya. Jadi menamai Louisiana after. Nah, di dalam bahasa Inggris kalau banyak mengambil nama dari seseorang. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu mengambil nama dari. Nah, kalau mengambil nama dari, mereka hanya langsung bilang after. Ya, jadi mereka sering mengatakan itu ya. Misalnya, he is named after his grandpa. Jadi dia dinamai, diambil dari nama kakeknya. Itu banyak. Kalau di Amerika seperti itu. Maksudnya itu nama grandpa-nya itu sama dengan namanya. Misalnya nama grandpa-nya Michael, terus dia juga nanti ada nama Michael-nya, berarti itu namanya he is named after his grandpa. Nah, sama seperti ini. Ya, Louisiana ini named after the French king. Diambil dari nama Raja Inggris, namanya Louis ke-14. Ya, Louisiana. Makanya menjadi Louisiana dari kata Louis. They built New Orleans in 1718. Nah, ingat lagi, kita menggunakan build di situ. Ya, dari kata build berubah menjadi build. Ini bentuk keduanya, build. Ya, jadi membangun, mereka membangun New Orleans itu di tahun ini, dan di tahun ini Louis ke-15 gave it to his cousin Carlos of Spain. Nah, gave dari kata give. Give menjadi gave karena sudah lewat, bentuk kedua ya. Gave it kepada his cousin, sepupunya Carlos yang dari Spain, yang dari Spanyol. Then kemudian it became French again. Setelah sudah menjadi kepunyaan Spanyol, tetapi di tahun ini menjadi bagian dari Perancis lagi. Ya, it became menjadi bagian dari Prancis lagi sampai Napoleon itu menjualnya dari kata sell menjadi sold. Oke, karena sudah lewat jadi kita pakai bentuk kedua sold, menjual pada Amerika di tahun 1803. The French Quarter ini nama daerah ya, nama wilayah di Louisiana. In New Orleans still has many old buildings and excellent restaurants. Jadi di French Quarter ini, di New Orleans, masih memiliki memiliki ada have, ada juga has. Oke, karena ini keadaan sekarang. Ya, kalau keadaan sekarang masih sampai sekarang, maka kita menggunakan bentuk pertama. Kalau bentuk keduanya had, ini yang sudah lewat. Yang sudah lewatnya adalah had.
tetapi kita menggunakan has. Kenapa bukan have? Karena ini yang kedua ya. Karena the French Quarter, kita ngomongin French Quarter merupakan singular, cuma satu. Jadi kalau subjeknya cuma satu, kita menggunakan has. Tetapi kalau subjeknya banyak, kita menggunakan have. Artinya sama-sama punya. Jadi the French Quarter still has many old buildings, masih memiliki banyak gedung-gedung tua. Jadi tuanya di belakang. Ada S. Ya, jangan lupa ada S di situ karena many buildings and excellent restaurants. Ada S juga karena banyak. Ya, banyak restoran-restoran yang luar biasa. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, itu mengenai sejarahnya, the history of New Orleans. Sekarang, its music. Ya, saya tidak mau ulang lagi kenapa ada S di situ, saya sudah jelaskan tadi ya. New Orleans is the home of jazz. Nah, New Orleans ini adalah rumahnya jazz. Ya, ada is di sini karena ini tidak ada kata kerja. Jazz is the mixture of blues, dance songs, and hymns. Ya, jazz adalah mixture, gabungan dari blue, musik dance songs, dan hymne. Black musicians, jadi musisi yang berkulit hitam, started, nah kita pakai past tense di sini karena mereka mulainya sudah lama ya. They started to play jazz in the late 18th century. Jadi mereka mulai bermain jazz itu di akhir, oke, late itu akhir ya. Jadi di akhir abad ke-19. Ada Louis Armstrong ya, itu terkenal ya. Ada Jelly Roll Morton came from this city. Jadi Louis Armstrong ini mereka berasal came from this city. New Orleans is most famous for its jazz. Jadi New Orleans ini adalah jadi paling terkenalnya adalah di jazznya. It's jazz. Ya, it's jazz. Jazznya ini kepemilikan ya. But tetapi it also has. Nah, ini has bukan have. Kenapa bukan have? Karena it, ya. Kalau it pakai has. A Philharmonic Orchestra. Jadi New Orleans juga memiliki orkestra ya. Ini Philharmonic artinya simfoni ya. Jadi orkestra simfoni. Ya, if you enjoy the jazz music orchestra, you can come to New Orleans to enjoy the music. Jadi seperti itu cara membacanya ya. Jadi untuk yang awal-awal, jadi kalau kalian masih pemula, saya sarankan kalian membaca yang simple-simple dulu ya. Contohnya seperti ini. Jadi yang satu kalimat tidak panjang-panjang. Terus pada saat kalian membacanya, kalian menganalisa ya, kenapa is ya, kenapa ada is di situ, kenapa begini. Begitu caranya. Jadi dengan sering kalian menganalisa, jadi lama-lama kalian mengerti untuk mengingatkan ulang juga pelajaran-pelajaran sebelumnya. Tapi kalau kalian sudah tahu ini kenapa ya, kenapa ada is di sini, kenapa pakai has di sini. Tapi kalau kalian sudah tahu alasannya, kenapa begini semuanya, jadi bagus juga mengetes skill bahasa Inggris kalian sejauh mana. Jadi kalian harus sering-sering baca. Oke, oleh karena itu saya menyediakan bacaan untuk kalian baca di rumah. Ada dua bacaan yaitu Vienna dan Liverpool. Oke, ini bacaannya sangat mudah, tidak susah. Jadi ya menganalisis kalimatnya. Dengan hal itu kalian terbiasa dan kalian juga mengingat-ingat pelajaran-pelajaran sebelumnya. Sebagai tugas kalian di rumah yang untuk di video kali ini, yaitu saya sudah menyediakan bacaannya lagi di link kuisnya. Jadi kalian baca lagi ininya nanti, terus kalian menjawab ya. Kalian menjawab di sini ada exercise untuk kalian. Ini adalah kuis untuk mengetes apakah kalian sudah paham kalimat ini. Ya, sudah paham kalimat ini, jadi kalian menjawab gampang, hanya memberikan N atau V atau L, di mana N itu New Orleans, V Vienna, dan Liverpool. Itu PR pertama, dan selanjutnya ini ada kosakata untuk kalian, tambahan kosakata untuk kalian, kosakata yang ada di town, kota,
country, pedesaan, both artinya keduanya. Jadi ini adalah apa aja yang ada di kota dan apa aja yang ada di pedesaan. Misalnya wood, oke, car park, village, ini untuk membantu kosakata kalian. Kalian menemukan ada gambarnya di sini. Dan tugas kalian adalah memberikan kategori ini. Wood itu masuk kategori mana? Kategori kota atau kategori pedesaan? Atau di dua-duanya ada. Nah, untuk membantu kalian dalam hal itu, saya sudah menyediakan kuisnya. Kuisnya menarik ya. Misalnya hill. Kalau misalnya kalian mau bacanya, silakan klik ini, nanti ada bacaannya. Hill. Hill. Ya, ada bacaannya ya. Jadi hill itu termasuk adanya di town, adanya di both atau di country. Misalnya di town, di both ya, dua-duanya ada. Ada di kota, ada juga di pedesaan. Field, kayak persawahan ya. Persawahan, misalnya di pedesaan. Church. Church itu biasanya ada di dua-duanya ya. Port di mana ya. Jadi kalian bisa memindahkan seperti ini. Setelah selesai nanti kalian bisa klik ini untuk mengecek. Nah, kalau hijau artinya benar ya. Nah, itu jawabannya ada di sini. Saya sudah terjemahkan juga artinya ya. Ada artinya juga di sini dan kalian coba dulu ya. Jadi saya pikir itu mengenai video kali ini, jadi lebih kepada membaca. Jadi saya sarankan kalian banyak membaca. Kalian jangan membaca yang susah-susah dulu. Nanti kalian bingung, terus kalian nanti berhenti, males. Ya, dimulai dari bacaan-bacaan yang sederhana. Ya, jadi saya sudah siapkan dulu contohnya seperti ini, seperti yang tadi. Kalian baca dulu di rumah, kalian pahami, terus kalian menganalisi kenapa kalimatnya seperti ini. Dengan begitu kalian semakin pintar, dan semakin pintar. Oke, jadi terima kasih sudah menonton. I'll see you on the next video.